Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa Vkom TV. Kembali kami hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Meta Bayu dan saya Iskan Tasya. Inilah Jendela Kepri. Memasuki hari ke-12 bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di Tanjung Pinang mulai mengalami kenaikan. Ya, kenaikan harga ini diperkirakan disebabkan oleh semakin tingginya tingkat konsumtif masyarakat pada bulan puasa. Dimungkinkan kenaikan harga akan terus berlangsung hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri nanti. Memasuki hari ke-12 bulan suci Ramadan atau Senin 29 Juni, sejumlah harga kebutuhan pokok di Tanjung Pinang mulai mengalami kenaikan. Di antaranya harga cabai merah. Dari sebelumnya seharga Rp38.000 per kilo, kini mencapai Rp54.000. Dimungkinkan harga cabai merah akan kembali mengalami kenaikan hingga menjelang Lebaran. Sejumlah pedagang sayur memprediksi harga cabai merah bisa mencapai Rp70.000. Kenaikan juga berlaku untuk daging sapi dan ayam potong pada Senin 29 Juni. Harga daging sapi per kilo mencapai Rp130.000 dari yang sebelumnya sebesar Rp125.000 per kilo. Untuk ayam potong kini harga per kilonya mencapai Rp37 hingga Rp38.000. Diakui sejumlah pedagang, harga kebutuhan pokok ke depannya kemungkinan masih akan terus merangkak naik hingga menjelang Lebaran. Ya karena ayam tak ada. Dan sekarang kan ayam masih kecil-kecil. Tapi permintaan banyak. Banyak ya, tahu gak banyak-banyak lah. Kedepannya bakalan kemungkinan naik lagi nggak? Naik lagi. Pasti. Maunya mungkin mencapai 40. Sampai 40 ya, sampai Lebaran nanti. Lebaran nanti. Isnawati, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Event tahunan sembayang keselamatan laut warga Pelantar 3 Tanjung Pinang kembali digelar Sabtu 2 Juni. Dan seperti tahun sebelumnya, event ini disemarakan dengan perlombaan pacu perahu naga atau Dragon Boat yang digelar di sekitar perairan Pelantar 3. Event tahunan sembahyang keselamatan laut warga Pelantar 3 Tanjung Pinang kembali digelar Sabtu 2 Juni. Seperti tahun sebelumnya, event ini disemarakan dengan perlombaan pacu perahu naga atau Dragon Boat yang digelar di sekitar perairan Pelantar 3. Ratusan warga nampak antusias mengikuti jalannya lomba dari atas sampan maupun tepian Pelantar. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, yang sekaligus membuka kegiatan dengan memotong pita di garis awal. Hadir pula sejumlah kepala FKPD dan SKPD. Menurut Wali Kota, sembahyang keselamatan laut yang diadakan masyarakat Pelantar 3 sama halnya diadakan di Pelantar 2 patut dilestarikan. Kegiatan ini dia katakan tidak hanya sekedar tradisi masyarakat, namun juga dapat menunjang kegiatan pariwisata. Agendanya ada yang diambil oleh pemerintah yaitu Dragon Boat. Nah, Dragon Boat. Tahun kemarin kan kita Dragon Boat kita sudah skalanya internasional. Mungkin tahun depan kita Dragon Boat kita akan serahkan ke pihak kerjasama dengan pihak-pihak yang kelola ini supaya mereka kita membantu dengan dana saja, jadi yang pelaksana dari mereka. Supaya ajang prestasinya bisa dapat supaya dikelola dengan profesional. Perlombaan perahu naga ini dilaksanakan selama 3 hari, diikuti oleh sejumlah tim perwakilan, di antaranya Pelantar 2, Pelantar Dato, Kampung Seladi, serta Pelantar 3 selaku tuan rumah. Selain lomba perahu naga, kegiatan juga diwarnai berbagai ritual lainnya, semisal sembahyang yang dilakukan warga di kelenteng sekitar, penampilan barongsai, serta sejumlah ritual lainnya. Sembahyang keselamatan laut ini dipercaya warga etnis Tionghoa dapat menjaga keselamatan warga saat beraktivitas di laut dan dapat mendatangkan rezeki. Aji Anugraha, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Sebuah bus karyawan dan mobil box mengangkut minuman bertabrakan. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, kecelakaan terjadi di Jalan Tikungan Penghijauan, kilometer 60 Sungai Kecil Teluk Sebung Bintan. Sebuah bus karyawan bertabrakan dengan mobil box yang mengangkut minuman. Ya, akibat tabrakan ini kedua mobil ringsek, sementara supir dan kernet di masing-masing kendaraan mengalami luka cukup serius.
Bus pekerja Lagoy bernomor polisi B7021VXA mengalami ringsek di bagian depan setelah bertabrakan dengan mobil box mengangkut minuman Nopol BP 8682BU di Jalan Tikungan Penghijauan kilometer 69 Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong, Bintan, Sabtu 27 Juni malam. Menurut saksi mata, mobil box yang dikemudikan Daniel ini datang dari arah Tanjung Pinang menuju Tanjung Uban. Mobil mengangkut minuman diketahui keluar jalur saat melintas di Jalan Menikung. Namun saat bersamaan muncul bus pekerja Lagoy dari arah berlawanan. Akibatnya tabrakan antara kedua mobil yang sama-sama melaju cukup kencang pun tak terelakkan. Kedua mobil ringsek di bagian depan, sedangkan sopir dan kernet kedua kendaraan ini juga mengalami luka cukup serius. Mereka yang terluka berjumlah 4 orang, yakni Ismail Marzuki yang mengendarai bus karyawan, Daniel yang merupakan sopir mobil box, serta Oki Indra Wahyudi dan Miss Wandi yang merupakan kernet mobil box. Mereka langsung dilarikan ke RSUD Tanjung Uban. Saat ini kedua barang bukti berupa kendaraan sudah dibawa ke Satlantas Polres Bintan. Kasatlantas Polres Bintan AKP Ngurah Joni mengatakan pihaknya telah menghubungi kedua pemilik kendaraan dan memintai keterangan beberapa orang saksi. Ismail, Vkom TV Bintan melaporkan. Ratusan masyarakat Tanjung Uban tampak antusias mengikuti pengobatan gratis yang digelar di Wisma Puri Ananda Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Minggu 28 Juni. Pengobatan gratis berupa akupuntur ini diadakan Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera Provinsi Kepri bersama Yayasan Bintan Nanyang Kasih Sayang guna membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Ratusan masyarakat Tanjung Uban nampak sangat antusias mengikuti pengobatan gratis yang diadakan Perhimpunan HK Kepri dan Yayasan Bintan Nanyang Kasih Sayang, Minggu 28 Juni. Pengobatan akupuntur gratis ini dimulai sejak pukul 9 pagi di Wisma Puri Ananda Jalan Pelantar Indah, Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Untuk tahun 2015 ini, kegiatan sosial yang diadakan di Tanjung Uban ini merupakan kegiatan ketiga kalinya diadakan HK Kepri dan Yayasan Bintan Nanyang Kasih Sayang di kawasan Bintan. Sudah 3 bulan yang lalu kita mulai kontrak untuk pengobatan massal secara gratis melalui pengobatan akupuntur. Ya, ini dokter-dokter yang datang hari ini juga cukup banyak, ada 17 orang dan pasien pun juga banyak. Sudah 3 bulan yang lalu. Pertama kita di Kawal, kedua di Kijang, ini yang di Tanjung Uban. Bulan depan kita mau di Brakit. Jadi kita semua keliling di setiap desa gitu. Kalau saya lihat tadi masyarakat antusias sekali ya Pak dengan pengobatan gratis ini. Bagaimana tanggapan Pak? Saya rasa ini penting karena ya ini adalah suatu pengobatan alternatif ya, yang mana juga secara tidak langsung bisa membantu meringankan beban daripada masyarakat dan bisa membantu program pemerintah dalam menunjang kesehatan masyarakat ya. Pasti ini secara tidak langsung kita sudah membantu menunjang program pemerintah. Menurut Bobby, selain untuk membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu, kegiatan sosial ini juga untuk menunjang program pemerintah dalam bidang kesehatan. Penyakitnya beda-beda. Ya langkah baiknya ya dia bikin acara seperti ini terus. Sangat bagus. Nah, kalau ditinjau dari segi ekonomi kan kalau memang betul mau berobat kan sudah jelas pakai uang kan. Iya. Itu. Banyak kan masyarakat Tanjung Uban ini banyak yang tidak mampu. Sebelum dilaksanakan di Tanjung Uban, pengobatan akupuntur gratis yang melibatkan 17 dokter asal Singapura ini telah dilaksanakan di Kelurahan Kawal dan Kota Kijang. Rencananya bulan berikutnya HK Kepri dan Yayasan Bintan Nanyang Sejahtera akan melakukan pengobatan di Desa Brakit. Arpandi, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Seekor buaya muara ditangkap warga saat berenang tak jauh dari pemukiman. Simak beritanya usai pariwara berikut. Pemirsa, warga Gang Menur kilometer 8 atas Tanjung Pinang menangkap seekor buaya muara berukuran 1,5 meter. Buaya seberat sekitar 20 kg ini ditangkap tidak jauh dari kediaman salah seorang warga yang berada di dekat sungai. Warga Gang Menur kilometer 8 atas Tanjung Pinang, Sabtu 27 Juni malam menangkap seekor buaya muara berukuran 1,5 meter. Buaya seberat sekitar 20 kg ini ditangkap sekitar jam 9 malam, tak lama setelah warga sekitar melaksanakan sholat tarawih. Sebelum ditangkap, buaya ini sempat membuat sejumlah warga histeris karena muncul secara tiba-tiba dan bergerak cukup cepat mendekati pemukiman warga di kampung tersebut. Untungnya, di pemukiman warga di Gang Menur ini ada seorang pawang buaya. Dibantu seorang warga lainnya, buaya muara ini akhirnya bisa ditangkap. Sekitar jam-jam 9-an lah.
Waktu itu Mas lagi di mana tuh? Kita lagi duduk-duduk, ada warga yang ngasih tahu. Jadi kita langsung gerak kan. Nah, jadi buaya ini jumpanya di mana? Pas di mana? Memang naik ke darat atau gimana? Mau naik ke darat. Posisi masih di rawa. Hingga kini, buaya ini masih ditempatkan di rumah salah seorang warga. Moncong dan keempat kakinya diikat tali karena dikhawatirkan akan melukai warga. Kehadiran buaya di daerah sekitar Gang Menur merupakan hal lazim sejak Januari 2015. Sebelumnya, warga Gang Menur pernah 2 kali mencoba menangkap buaya yang sering muncul, namun tidak berhasil. Ogen Pikum TV Tanjung Pinang melaporkan. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 1 Juni kemarin, Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila atau Satma PP Kota Tanjung Pinang menggelar seminar tentang lingkungan hidup di Gedung Lembaga Adat Melayu Minggu 28 Juni. Ya, dalam seminar ini, Kadis Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepri menyebut dalam program reklamasi dan reboisasi eks lahan tambang, pemerintah pusat memberikan bantuan bagi pegiat lingkungan yang ada di Kepri. Namun sayangnya bantuan ini tidak diketahui oleh para pegiat lingkungan. Sempena Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Juni lalu, Satma PP Kota Tanjung Pinang mengadakan seminar tentang lingkungan hidup di Gedung LAM Kepri Minggu 28 Juni. Seminar mengangkat tema peran hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepri, akademisi, dan diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi sekota Tanjung Pinang. Menurut Kadis Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Kepri, pemerintah pusat telah menyediakan bantuan bagi para relawan lingkungan untuk reklamasi lahan eks tambang serta reboisasi hutan yang gundul. Namun dana yang kabarnya tidak sedikit itu sayangnya tidak diketahui oleh para pegiat, sehingga bantuan tersebut dikembalikan ke APBN kembali. Saya berharap masalah hutan ini para mahasiswa juga harus ikut serta dalam membuat tata ruang. Karena tata ruang itu ada kawasan terbuka hijau. Kawasan terbuka hijau itu peran mahasiswa besar menentukan. Karena untuk melindungi hutan ini tidak hanya dengan undang-undang hutanan, perda juga boleh. Perda juga boleh ya Pak? Boleh. Sama kuatnya dengan undang-undang hutanan, namanya ruang terbuka hijau. Kalau untuk provinsi Kepri perda yang mengatur ini belum dibuat. Sedang dibuat. Sampai saat ini ya Pak ya? Jadi kalian harus ikut. Saya berharap, tadi saya malas nak memprovokasi. Kegiatan seminar ini kemudian dilanjutkan dengan kuliah 7 menit sambil menunggu waktu berbuka puasa. Lalu mahasiswa dan para narasumber berbuka puasa bersama. Aji Nugraha, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Ratusan warga dari Kampung Kangka Sumpat, Pengudang, dan Desa Berakit, Kelurahan Teluk Sebung, Kecamatan Bintan Utara, mengikuti sembahyang keselamatan laut yang digelar di Vihara Cetya Bahtera Sasana Sabtu 27 Juni malam. Ya, selain melakukan sejumlah ritual, dalam sembahyang keselamatan laut ini juga dilaksanakan lelang benda antik yang hasilnya untuk perbaikan sarana vihara. Sabtu 27 Juni, ratusan masyarakat Desa Berakit dan Desa Kangka Sumpat, Kelurahan Teluk Sebung, Kecamatan Bintan Utara, mengikuti sembahyang keselamatan laut yang digelar di Vihara Cetya Bahtera Sasana. Selain warga, kegiatan ini turut pula dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, salah satunya Kepala Suku Tionghoa Kabupaten Bintan, Bobi Jayanto. Bobi juga berkesempatan membuka lelang benda berharga yang hasilnya diperuntukkan bagi pembangunan dan perawatan Vihara Cetya Bahtera Sasana. Sejumlah benda berharga yang dilelang diantaranya berupa lukisan, patung sampan, dan sejumlah ukiran hiasan yang ditempah dari Tiongkok. Dalam sambutannya, Bobi Jayanto mengimbau partisipasi warga untuk pembangunan dan perawatan vihara. Sepanjang tahun ini ada rezeki sesuai dengan kepercayaan kita. Semua rezeki diberikan oleh Yang Maha Kuasa, tidak ada salahnya. Saya pribadi atas nama Ketua Suku Tionghoa juga menghimbau kepada saudara-saudaraku warga Tionghoa yang mempunyai rezeki, ada untung sepanjang tahun, marilah kita ikut partisipasi di dalam pelelangan ini. Tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi adalah untuk pembinaan vihara. Sembahyang keselamatan laut digelar di Desa Berakit ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan warga, khususnya dalam melaksanakan aktivitas di laut. Oh, ini lain, ini di sini kelenteng, dewanya dewa Kuantikong. Ini sama, cuma ada yang di laut, ada yang di darat kelentengnya, ya kan? Kalau tradisi yang di laut itu dirayakan
pakai perahu naga. Kalau di sini ya kita sembahyang ini kita bikin acara pelelangan ini yang mana tujuannya untuk pembinaan ya, untuk perawatan kelenteng ya, untuk pembinaan terhadap anak-anak muda kita. Nah, di sini juga tempat orang bersembayang ya. Ya, jadi inilah yang dilakukan oleh masyarakat kita di sini. Kebetulan Pak Alex yang di sini sebagai ketua kelentengnya dan tokoh masyarakat di sini. Aji Anugraha Vkom TV Bintan melaporkan. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Pinang membagikan takjil kepada pengguna jalan di sekitar kawasan Pamedan Jalan Ahmad Yani. Ya, momen bulan suci Ramadan ini dimanfaatkan Satlantas untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Dan berita ini sekaligus menutup jumpa kita pada Jendela Kepri edisi Senin 29 Juni 2015. Saya Iskan Tasya dan saya Meta Bayu beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu 28 Juni sore, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Pinang membagikan takjil gratis kepada pengguna jalan di kawasan Pamedan Jalan Ahmad Yani. Takjil dibagikan baik kepada pengendara sepeda motor maupun roda 4. Sebanyak 300 kotak takjil ini dibagikan secara percuma. Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Pinang, kegiatan ini merupakan bentuk berbagi kepada sesama, sekaligus menjadikan momen Ramadan ini agar Polantas dapat lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pengguna jalan. Teman-teman melihat kami, jadi kami kumpulkan dari teman-teman, mungkin kita berikan takjil untuk berbagi kepada pengendara dua sambil mengimbau lebih tertib berlalu lintas. Dihimbau secara tidak langsung. Iya, dan kami sudah ada pesan-pesan yang tidak pakai helm, itu helm, karena juga dalam bulan Ramadan ini ya kan aktivitas masyarakat apalagi pada saat sore hari tentu akan lebih meningkat. Ogen Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan.